Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Sang Penguasa alam semesta. Semoga salawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, serta kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya karena subscribe itu gratis. Dan bagi teman-teman yang menyukai channel saya, silahkan share ke teman-temannya. Semoga ini menjadi hidayah untuk kita semua dan menjadi asbab untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama untuk nasihat untuk diri saya sendiri juga. Semoga channel ini bermanfaat juga untuk diri saya yang masih parkir ilmu. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekelompok non-muslim datang kepada Rasulullah itu malam hari. Malam hari datang kepada Rasulullah. Surat Al-Kafirun, ada 6 ayat surat Al-Kafirun. Nah, jadi istilahnya kalau orang non-muslim itu bahasa Qur'annya disebutkan kafir. Kalau kafir itu non-muslim bahasa Qur'annya. Jamaknya kafirun. Yaitu surah Al-Kafirun, ada 6 ayat. Nah, tapi kalau ada orang Islam atau orang baru masuk Islam, orang Islam perilakunya mirip-mirip seperti orang kafir. Perilakunya mirip-mirip seperti orang kafir, seperti orang muslim. Orang azan dia marah-marah. Apa ini? Suara apa ini? Nggak bisa kecilin itu. Orang baca Quran dia marah-marah. Diajak sholat dia marah-marah. Nah, itu perilakunya menyimpang, mirip-mirip orang kafir. Nah, mirip-mirip orang kafir itu bahasa Qur'annya disebutkan kafar, jamaknya kafaru. Contoh kafar itu dijelaskan di Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, ada orang dia Islamnya ini sudah menyimpang. Islamnya ini mirip-mirip perilakunya seperti orang non-muslim. Diberikan nikmat sama Allah, diberikan nikmat kekayaan sama Allah, tapi tidak mau zakat, tidak mau bayar zakat, tidak mau sedekah. Beda kalau orang non-muslim kaya tidak mau zakat, ya wajar karena dia tidak percaya, karena dia non-muslim, karena dia tidak sholat. Nah, ini yang anehnya, dia muslim, diberikan nikmat kekayaan tapi tidak mau zakat, disebut kafar. Nah, jadi jamaknya kafaru itu dijelaskan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, ingat ya, pesan saya satu ini mesti diingat untuk kita semua. Kalau ada orang Islam, ini orang Islam, ini dia Islam, tetapi saat dia meninggal amal solehnya sedikit, amal buruknya banyak. Itu langsung dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam neraka.
Meskipun nerakanya neraka paling ringan. Itu dijelaskan di Al-Quran surah An-Nisa ayat 56. Neraka yang ringan, neraka yang paling ringan dijelaskan di Al-Quran surah An-Nisa ayat 56. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naro. Sungguh orang-orang Islam atau orang-orang yang baru masuk Islam itu susah hidupnya, susah diatur dia. Disuruh sholat tak mau sholat, disuruh baca Quran tak mau baca Quran, bahkan diperdengarkan ayat Quran pun dia membantah. Tak mau sholat, tak mau zakat, tak mau puasa, tak mau sedekah. Nah ini nanti Allah masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum. Nah Allah masukkan ke dalam neraka. Nanti di akhirat tuh ada yang malaikat tugasnya narik ubun-ubun kita. Malaikat tugasnya narik ubun-ubun orang kafar. Narik ubun-ubun orang kafar itu dimasukkan ke dalam neraka. Ketika dimasukkan, seluruh kulitnya itu habis, seluruh badannya habis. Seluruh badannya habis terbakar. Habis terbakar karena panas itu tadi. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit itu indera perasa. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika diangkat, kulitnya tumbuh lagi. Ketika dicelupkan, kulitnya hancur lagi. Diangkat, tumbuh, sembuh. Diangkat, sembuh, dicelupkan, hancur. Diangkat, sembuh, dicelupkan, hancur. Begitu seterusnya. Nah, itu kalau kita masuk 1 hari saja, berapa hari? 1 hari saja berapa lama? Nah itu dijelaskan di Al-Quran surat As-Sajdah ayat 5. Perbandingannya itu 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Yudabbirul amro minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Dijelaskan di sana kalau kita masuk ke neraka itu 1 hari sama dengan 1000 tahun loh di dunia. Bayangkan aja, kalau tidak percaya silakan dicoba. Nanti kalau udah masuk baru tahu rasa. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. 1 detik aja 48 hari lamanya. Nah, yang lebih menarik lagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini khusus dia. Orang-orang kafir ini khusus seperti yang dijelaskan di Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 100 sampai 101. Di ayat 100-nya wa'aradna jahannama yauma idzil lil kafirina 'arda. Nanti ketika di akhirat, ketika saat orang sedang dihisab, kita semua sedang dihisab, itu Allah akan perlihatkan neraka jahanam kepada orang-orang kafir. Itu masuk neraka tanpa hisab. Pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Nah kalau ini aneh, masuk neraka tanpa hisab itu khusus untuk orang kafir. Masuk neraka tanpa hisab. Wa'aradna jahannama yauma idzil lil kafirina 'arda. Allah akan perlihatkan neraka itu sejelas-jelasnya kepada orang kafir pada hari itu. Yang lebih anehnya lagi ayat 101-nya. Ini lebih menarik ini. Ayat 101-nya ini dia orang Islam. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Ini orang-orang Islam, tetapi dia menjadi celah bagi agamanya. Masjid ditinggalkan, sholatnya tidak bermanfaat untuk dirinya, sholat tidak ada nilai untuk dirinya. Diperdengarkan orang baca Quran dia marah-marah, diajak ke tempat majelis taklim dia marah-marah, malah ngajak berdebat, malah ngajak berantem. Nah ini langsung seketika Allah ikutkan sama orang kafir. Allah samakan siksanya sama orang kafir.
Awas, hati-hati. Nah, hati-hati. Yang tidak percaya silahkan dicoba. Kalau mau coba silahkan. Api dunia saja orang udah pada takut, apalagi api neraka. Tapi yang lebih menariknya, ini orang-orang Islam, tapi dia duluan yang masuk neraka. Ini orang-orang Islam, tapi dia duluan yang masuk neraka daripada orang-orang kafir. Kalau orang kafir masuk neraka, ya itu sudah wajar, karena dia tak sholat, karena dia tidak percaya. Nah, ini orang Islam, dia masuk neraka lebih dulu dia masuk neraka pada orang kafir. Itu dijelaskan oleh Allah di Al-Quran surat An-Nisa ayat 140. Faqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Kata Allah, jika kamu melihat orang-orang kafir memperolok-olokkan agama Allah, memperolok-olokkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka tinggalkan mereka, jangan ikut sama mereka. Jika kamu ikut, innakum idzam mithluhum, maka kamu sama mereka. Tidak ada bedanya kamu dengan mereka jika kamu ikut. Yang lebih menariknya akhir ayatnya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Kata Allah, yang lebih menariknya, munafikinnya dulu, munafiqina. Ini dijelaskan sama mereka ini seperti orang-orang munafik. Al-Quran menyebutnya mereka ini orang-orang munafik. Jadi yang munafik dulu masuk, baru yang kafir. Nah, itu yang anehnya, dia Islam tapi dia masuk dulu pada orang kafir. Dia Islam tapi dia dulu yang masuk neraka pada orang kafir. Awas, hati-hati. Jika kamu dengar orang-orang perolok-olokkan agama Allah, jika kamu dengar orang-orang yang memperolok-olokkan ayat suci Al-Quran, jangan ikuti mereka, tinggalkan mereka.